Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik videonya. Memasuki bulan September 2023, cuaca tetap masih panas ya, gersang, berdebu, kekeringan di mana-mana. Tapi menurut ramalan cuaca BMKG sih, katanya awal musim penghujan itu antara bulan September sampai dengan November 2023. Tapi ya, namanya juga ramalan ya, nggak ada yang tepat 100%. Tapi kalau bicara tentang meramal pada zaman dulu, ada yang unik sekaligus aneh. Seperti apa cara meramal nasib paling aneh? Simak videonya di sini. Oke, praktek meramal nasib ataupun keberuntungan itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan sudah menjadi tradisi di beberapa negara di dunia. Teman-teman, ramalan itu bisa dibilang upaya untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan dengan ritual tertentu untuk mengetahui masa depan. Dan secara umum memang dipandang tidak rasional ya. Metode ramal-meramal dari masa ke masa banyak yang aneh, unik, dan gak masuk akal ya. Ramal-meramal adalah salah satu budaya yang ada di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Teman-teman, ramalan masa depan, ilmu astrologi, astronomi, supranatural, dan lain-lain. Ada kebiasaan manusia zaman dulu dalam meramal masa depan yang di luar logika. Ramalan menggunakan tulang belulang. Metode ramalan ini sudah sangat lazim pada zaman dulu. Bangsa Zulu di Afrika menggunakan pola tebaran tulang untuk meramal peruntungan. Dan pada zaman Cina purba, caranya dengan menuliskan pertanyaan-pertanyaan pada tulang atau cangkang penyu yang dipanaskan hingga retak. Kemudian, para peramal membaca pola dan ukiran retak untuk mendapatkan jawaban. Meramal dengan sistem pencernaan. Teknik meramal ini mengandalkan suara lambung, dan pada zaman dulu suara pencernaan dianggap sebagai suara arwah orang yang sudah meninggal, yang kemudian oleh peramal ditafsirkan sebagai pengalaman kesurupan. Dan pada perkembangannya, teknik meramal dengan suara lambung ini menjadi ramalan pada benda-benda berbentuk bulat menyerupai perut, seperti balon air ataupun bola-bola kristal yang sampai sekarang masih dipergunakan. Cara meramal dengan menggunakan tikus. Teman-teman, dalam budaya zaman purba, tikus itu boleh dibilang binatang lambang bencana ataupun kesialan. Tikus menjadi pertanda masalah dalam lambung, tapi juga dipakai untuk meramal. Fenomena lainnya dari ramalan menggunakan tikus ini meramalkan juga adanya kejahatan, simbol kehancuran, meramalkan kesialan juga. Bahkan menurut bapak sejarah dunia Herodotus, upaya Raja Assyria dan Babilonia yang gagal menyerang Mesir, pasukannya dihancurkan secara sistematis oleh tikus pada malam sebelum mereka menyerang. Metode ramalan yang paling populer di zaman Yunani kuno dan masih berlanjut sampai abad pertengahan di Eropa adalah ramalan air. Caranya dengan melempar kerikil ke dalam air lalu diamati riak, aliran, dan warnanya. Kemudian metode lain yang ditemukan pada zaman Yunani kuno adalah menenggelamkan roti ke dalam kolam. Jika bongkahan roti itu tenggelam, hal ini dianggap pertanda baik. Dan kalau rotinya itu sampai mengapung kembali, sudah jelas itu pertanda buruk. Seni meramal dengan menggunakan asap. Teman-teman, zaman Yunani kuno, hewan dikorbankan dan kemudian dibakar. Saat terbakar nih, asapnya akan terlihat. Dan gumpalan asap tipis yang mengarah ke atas itu dianggap sebagai pertanda baik. Dan kalau asapnya itu besar dan mengepul, itu menandakan
kemalangan akan segera terjadi. Dan kalau asapnya berterbangan dan menghantam tanah, itu merupakan sebuah peringatan akan datangnya bencana. Metode ramalan zaman kuno berikutnya yang sangat terkenal selama berabad-abad di dunia klasik adalah dengan menggunakan hewan, bisa ayam, kambing, ataupun domba. Dalam ritual hewan dikorbankan ini, isi perutnya itu diperiksa oleh sang peramal. Proses ramalan dengan jeroan binatang ini dibaca oleh peramal dengan menafsirkan ukuran, warna, tekstur, dan bentuk bagian yang diambil. Contoh, kalau ada hati yang besar, teksturnya rata tanpa bintik dianggap sebagai pertanda baik. Dan sebaliknya, dianggap pertanda buruk jika ditemukan hati telah dipotong selama proses penyembelihan. Dan kalau ada cacat pada organ jantung, dipercaya akan adanya pertumpahan darah. Teman setia Azalia, perbedaan paling mendasar dari prediksi dan ramalan. Kalau prediksi berdasarkan logika pengetahuan, sedangkan ramalan berdasarkan kemampuan psikis ataupun makna. Namun, sejatinya tentu saja takdir adalah kuasa Tuhan. Manusia hanya bisa berusaha dan juga menerka. Terima kasih sudah setia dengan channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, semangat, dan selalu berbagi kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.